بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على طاعته في بيته في الدنيا أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berapa nikmat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam surat Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya kalau kita mau hasil berapa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa mengetahui berapa nikmat. Ada nikmat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nikmat yang besar itu nikmat agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cukup saja nikmat Islam. Dan nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, barang siapa orang-orang yang pakai agama lain selain agama Islam tidak terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang pakai agama selain agama Islam itu di akhirat tidak dari faizin, dimasuk di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga nikmat yang besar, nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin." Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat atas orang-orang beriman, "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nabi dari min anfusihim, dari diri kita, minna, dari kita. Dan ada juga nikmat yang dari nikmat yang besar, nikmat Al-Quran. Al-Quran itu katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Al-Karim kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dan menurunkan Al-Quran Al-Karim bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim itu mukjizat yang abadiyah. Dan Al-Quran Al-Karim ini tidak di dalamnya batil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Tidak bisa masuk di dalam Al-Quran Al-Karim yang batil, karena Al-Quran Al-Karim itu turun dari Hakimin Hamid. Siapa yang Hakim Hamid? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hakimin Hamid. Tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran Al-Karim yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Al-Quran Al-Karim ini, kalau antum mau bahagia di dunia dan di akhirat,
dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau mau hidayat dengan Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran itu berhidayah untuk orang-orang yang mau hidayah. Kalau antum mau pahala-pahala banyak dengan Al-Quran Al-Karim. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabullah, ada satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tidak katakan alif lam mim satu huruf, dan tetapi alif satu huruf, dan mim lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Dan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala 10. Alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan, di malam Al-Qadr, Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Malam yang berkah, Lailatul Qadr. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan kita tidak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Bagaimana kalau kita khatam Al-Quran setiap bulan? Berapa huruf di dalam Al-Quran Al-Karim? Berapa baikan dari Al-Quran Al-Karim? Satu huruf, satu baikan. Satu baikan di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 baikan. Dan alif lam mim itu 3 huruf. 3 huruf 30 pahala. Kalau mau pahala banyak untuk hapus dosa-dosa, kami ada dosa, dan karena kami orang manusia, tidak malaikat. Bagaimana hapus dosa? Tinggal Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau mau syafaat di akhirat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu datang hari kiamat bersyafaat untuk sahabatnya, untuk orang-orang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran Al-Karim itu tidak untuk baca saja, tidak untuk ada Al-Quran di dalam masjid banyak saja, tidak terus di dalam rumah saja. Untuk membaca Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran. Al-Quran Al-Karim itu untuk tadabbur, bertadabbur Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi." Kitab Al-Quran Al-Karim itu kitab buku. Anzalnahu ilaika, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim untukmu liyadabbaru, untuk tadabbur Al-Quran, tafakkur Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, kalau antum mau bersama malaikat dengan Al-Quran Al-Karim, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safarati al-kiramil barara."
orang-orang yang mutqin Al-Quran Al-Karim bersama malaikat, as-safaratul kiramil barara, bersama malaikat. Mau bersama malaikat atau tidak? Mau. Kalau mau bersama malaikat harus baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tahsin Al-Quran, tadabbur Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau mau bahagia di dunia, Al-Quran. Mau dunia, tinggal Al-Quran. Mau akhirat, tinggal Al-Quran. Mau dunia sama akhirat, tinggal Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, orang siapa ya orang-orang yang mau dunia, tinggal Al-Quran. Dan orang siapa orang-orang yang mau akhirat, tinggal Al-Quran. Dan orang siapa orang-orang yang mau dunia sama akhirat, tinggal Al-Quran. Mau hidayah untuk anak-anak dan istri dan mau bahagia di rumah, dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baca Al-Quran Al-Karim atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendengar Al-Quran dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, hafal anak-anak kita Al-Quran untuk syafaat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim itu cahaya di rumah, cahaya di hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal-baitil kharib." Orang-orang mukmin yang tidak ada di dalam hatinya Al-Quran seperti rumah yang tidak cahaya, seperti rumah yang tidak ada orang-orang, yang gelap-gelap. Ya, mau hati kita cahaya, tinggal Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim itu katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran. Ya, hafal anak kita Al-Quran. Kafalat orang-orang yang baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min ahli Al-Quran. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Itu saja dari saya, dan mudah-mudahan itu manfaat untuk kita, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala bersyafaat untuk kita di akhirat, dan sebab untuk kita masuk surga bersama malaikat, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama siddiqin wa syuhada wa salihin. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada orang mau tanya atau ada pertanyaan, silakan. Bapak Ibu yang silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan kalau juga ada orang mau tahsin surat Al-Fatihah lagi, silakan. Ya, insyaallah. Mungkin bisa diberikan kepada kami itu trik-trik atau kiat untuk bisa cinta sama Al-Quran gitu awal-awal. Mungkin bagi kami yang masih awal terhadap Al-Quran, biar gimana caranya kita jadi cinta Al-Quran atau kita ingin belajar banyak tentang Al-Quran. Mungkin ada pikiran. Ya. Harus yang pertama ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus mulazamah atau istiqamah di bacaan Al-Quran Al-Karim, murajaah Al-Quran Al-Karim, mendengar Al-Quran Al-Karim. Sedikit-sedikit insyaallah yani ada banyak, dan itu yani harus setiap waktu mendengar Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran Al-Karim, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita mencintai Al-Quran, dan kamilan syarat di yani bacaan Al-Quran Al-Karim. Dan kalau kita menjauhi dari Al-Quran Al-Karim, itu kami kira itu susah. Tidak susah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah Subhanahu wa taala menggunakan Al-Qur'an Al-Karim untuk orang semua, tidak orang Arab saja. Tidak, Al-Qur'an Al-Karim tidak khusus untuk orang Arab, tidak khusus orang yang lain, ya, itu untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an Al-Karim untuk semua orang manusia. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita masih belum bisa baca, jadi belum tahu dulu, mendengarkan dulu gitu ya. Ya, kalau mendengar banyak dan kalau ada teman bisa baca, untuk baca depan dia begitu. Dan harus mulai. Ya, kalau antum menjauhi dan sudah tidak bisa, susah atau takut atau malu, bagaimana belajar? Harus mulai. Ya, seperti orang-orang yang tidak masuk masjid dan dia mau salat dan takut dari orang atau malu atau bagaimana aku masuk masjid untuk salat dan saya berapa tahun atau berapa bulan tidak salat. Ya, harus mulai. Kalau sudah mulai, kelas tidak ada masalah. Dan juga Al-Quran atau belajar semua ilmu harus mulai. Ya, seperti saya di awal masuk Indonesia, saya takut, saya mungkin ada di bahasa saya mungkin ada kesalahan atau tidak fasih seperti orang Indonesia. Dan kalau saya takut atau tidak atau malu, bagaimana saya membaca bicara? Tidak bicara, diam saja. Dan bagaimana najar atau tabligh dakwah, harus mulai. Dan insyaallah kalau ada kesalahan antum faham, karena saya tidak ada orang Indonesia. Antum juga kalau mau bahasa Arab dan bisa sedikit-sedikit, ya bisa, tidak masalah. Karena antum tidak orang Arab, tidak orang fasih, dan harus mulai. Dan kalau antum takut atau malu, haya, tidak belajar, harus mulai. Kalau ada kesalahan tidak apa-apa. Kalau tidak ada kesalahan, tidak ada yang benar. Ya, setiap semua sesuatu harus ada kesalahan. Ya, begitu aja. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Saya mau tanya soal tebalnya huruf roh. Apa? Tebalnya huruf roh. Misalnya contoh Huruf ra. Ya, roh. Ya. Tapi saya kan banyak dengan huruf roh. Itu bagaimana cara membacanya yang baik? Karena saya pribadi sulit gitu, untuk mengucapkan roh yang benar. Karena kan pemahamannya selama ini roh itu termasuk huruf pertengahan yang tawassul. Bahkan kalau saya pernah diajarkan, jadinya malah jadinya ibal, apalagi salah. Ya, huruf ra tidak sama. Ada bersama huruf ra tebal, dan bersama huruf lain tipis. Dan huruf ra bersama huruf kalau berhenti tebal, dan bersama huruf kalau lanjut tebal, kalau berhenti tipis. Contoh, Inna Allah ghafurur rahim. Ini tebal, ghafurur rahim. Ya, baik. Kalau berhenti, Inna Allah ghafur, tebal juga. Kapan tipis? Kalau huruf ra sukun dan sebelumnya kasrah, ini tipis. Ya, Al-Imam Ibn Jazari berkata, وَرَقِّكِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ. Kalau huruf kasrah seperti وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ خَيْرٍ tipis. Kalau berhenti min khair tipis juga. Kenapa? Karena kalau sampai kasrah, kalau berhenti sukun dan sebelumnya
kasrah. Itu tipis. Baik, bagaimana tibal kalau huruf ra dhamma? Ghafurur rahim. Takasur. Alhaakumut takatsur. Kenapa at-takatsur tibal? Karena huruf ra sukun. Kenapa tibal? Sebelumnya dhamma. Ya betul, sebelumnya dhamma. Melihat yang sebelumnya. Kalau huruf ra sebelumnya kasrah, hukumnya seperti yang kasrah. Kalau sebelumnya dhamma, Tebal. ya tebal. Ya begitu Seperti aja. lanjutnya tuh. Alhaakumut takasur. Ya alhaakumut takatsur. Itu ada berarti. Ya al-maqabir. Ya betul Pak. Al-maqabir ini tipis. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Ya betul. Masyaallah. Bagus. Baca surat Al-Falaq salah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Tidak syarri. Ada orang membaca syarri. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Kenapa Pak? Karena huruf ra kasrah. Syarri. Ya. Faham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon dicontohkan cara membaca ikhfa yang qaf dengan kaf. Karena pernah dengar juga kaf bacanya yang mil atau ming. Ya. Qaf dan kaf. Terima kasih. Ikhfa bersama huruf qaf gunnah tebal. Karena huruf qaf itu huruf isti'la. Seperti miau dari hidung dari atas, miau qabil, miau qa. Ada kami kemarin di kajian tahsin surat Al-Fatihah, saya bilang ada 7 huruf yang huruf isti'la. Khussa datin kidh, huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Ini huruf isti'la. Bisa besar. Ada huruf isti'la ini kalau datang setelah gunnah, ini gunnah tibal. Min qabl, min sayasihim, man zalam, man dhalla. Ya. Dan kalau bersama huruf kaf, ini gunna tibal dan gunna mendikat izhar. Contoh, man kallama, man ka, minkum. Ya, jelas Ibu? Jelas Ya. ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sejarahnya Al-Quran mulai. Ya, silakan. Jadi gini, ini mungkin cuma pendapat saya saja ya. Jadi, tapi ada yang saya pertanyakan. Kita udah tahu bahwa kata pertama dari Al-Quran yang turun itu Iqra. Ya, Iqra, membaca gitu. bacalah. Rasulullah bingung, saya nggak bisa baca gitu kan. Ya. Maksud saya gini, jadi memang di Mekah waktu itu mungkin di Madinah juga masyarakat memang buta huruf, Apa? buta huruf, tidak bisa membaca tulis, Ya, ya, ya. buta huruf istilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni hidup di zaman itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Ya. Saya gini, terus kalau kita diperintah membaca, berarti memang kita sekarang juga sampai sekarang kita membaca Al-Quran. Tapi kalau zaman sekarang kita baca Al-Quran, kita biasa lah membaca sudah biasa, karena kita juga membaca dengan bahasa Latin umpamanya ya. Tapi di zamannya dia, zamannya Rasul, masyarakat tuh
bukan masyarakat yang baca tulis, literacy society. Ya. Artinya gini, artinya dengan kita diperintahkan membaca Al-Quran setiap hari ya, akhirnya setiap orang bisa membaca. Nah, dengan sendirian pasti kalau bisa membaca bisa menulis. Ya. Jadi terbangun suatu masyarakat yang baca tulis, ya kan? Di zaman itu di seluruh dunia ya, mungkin seluruh dunia kerajaan di Romawi, Persia, Mesir itu memang masyarakatnya dahulu. Dengan datangnya Al-Quran, masyarakat jadi masyarakat baca tulis, artinya literasi word, artinya gini. Jadi sebenarnya Al-Quran itu membuat dunia itu Robil alamin semua manusia itu jadi masyarakat baca tulis. Sedikit demi sedikit mungkin dimulai dari Madinah dan kita. Jadi maksud saya gini, yang namanya dari gelap ke terang itu artinya dari masyarakat yang buta huruf jadi melek huruf, jadi illiterasi jadi literasi word. Mungkin itu maksud saya yang disebut kemajuan yang akan mengakibatkan kemajuan hingga kini. Karena dengan membaca kita kan menjadi lebih pengetahuan bisa lebih cepat, lebih dikomunikasikan ke seluruh dunia. Apakah betul begitu? Maksud dari antum ditanya bagaimana Rasulullah SAW hafal Al-Quran dan tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ya, jadi masyarakat baca tulis dan dia kan masyarakat saya bisa bayangin. Iya. Masyarakat itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalil atas Al-Quran Al-Karim itu mukjizat. Dan Al-Quran Al-Karim itu katakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang kafir bicara Al-Quran Al-Karim ini katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Al-Quran Al-Karim itu katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari mana Rasulullah SAW yang tahu umat-umat yang sebelumnya. Rasulullah SAW tidak hadir di zaman Sayyidina Adam dan kisah Sayyidina Adam di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW tidak hadir di zaman Sayyidina Nuh. Bagaimana kalau Al-Quran Al-Karim itu dari Rasulullah SAW, bagaimana tahu kisah Sayyidina Nuh? Dan Al-Quran Al-Karim ada di dalam Al-Quran Al-Karim kisah Sayyidina Zakaria, Sayyidina Ayyub, dan semua nabi-nabi, dan Sayyidina Musa, dan kisah Sayyidina Musa bersama Fir'aun. Dan itu dalil atas Al-Quran Al-Karim itu katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atas Rasulullah SAW untuk ya wahai Rasulullah, hatilah umat-umat yang sebelumnya, dan itu untuk umat Rasulullah SAW tidak tidak berjalan di jalan orang-orang yang zalim atau orang-orang kafir yang sebelumnya. Dan hikmah yang lain dari itu Rasulullah SAW yang mulai untuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dari awal ilmu yang menurunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tulis, tidak bisa baca dan hafal Al-Quran Al-Karim. Hikmah yang lain karena juga Al-Quran Al-Karim itu tidak untuk orang-orang yang bisa baca dan bisa tulis, dan itu semua orang. Tidak untuk orang-orang Arab atau orang-orang yang fasih di bahasa Arab saja. Itu untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu aja. Dan itu dalil atas mukjizat Al-Quran Al-Karim ini, mukjizat besar. Ada anak-anak kita di Indonesia dan orang Indonesia tidak orang Arab
dan juga di orang Arab, anak kecil mungkin 10 tahun dan khatam Al-Quran Karim. Begitu? Ada ya? Ya, itu dalil Al-Quran Karim itu mudah, tidak susah. Dan Al-Quran Karim ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang mau bertanya, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bernegara ya saya. Jelas suara. Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bernegara. Ya. Kebetulan Al-Quran itu diturunkan di Jazirah Arab. Ya. Yang notabene memang turunnya Al-Quran di sana. Nah, maksud saya begini, apakah Allah bisa mengerti mengucapkan Al-Quran oleh spesifik yang ahli asli sana dengan orang-orang Indonesia atau orang negara-negara lainnya jelas berbeda. Ya. Apakah kalau bisa menghitungnya pasti ada sedikit perbedaan saya gitu. Terima kasih. Saya kurang paham maksud dari Barangkali baik Mas Nanti. Barangkali begini saya. Jadi dialek di setiap bangsa berbeda-beda. Ya. Contoh, misalnya kami yang terakhir adalah dialek dengan bahasa Jawa. ya. Nah itu kan berbeda. Nah ini bagaimana memahaminya? Dialeknya berbeda-beda. Kayak misalnya apa waktu itu yang terakhir? Lahja dari. Ya, maksud berbeda di lidah atau lahja Di Jawa. pronunciation-nya. Ya. Di pronunciation-nya. Ya. Al-Quran Al-Karim yani bahasa Al-Quran Al-Karim bahasa jelas. Bahasa jelas, tidak yani tidak mendekat untuk orang Indonesia atau orang Arab. Al-Quran Al-Karim itu orang bahasa yang fasih. Ada orang Arab juga tidak bahasanya tidak fasih seperti bahasa Al-Quran Al-Karim atau seperti bahasa Indonesia. Dan kalau tidak bisa Al-Quran Al-Karim ini ada bahasa khusus dan harus mempelajari khusus Al-Quran Al-Karim seperti Rasulullah SAW yang belajar Al-Quran dari Sayyidina Jibril dan sahabat Rasulullah SAW belajar Al-Quran dari Sayyidina Muhammad dan sahabat belajar tabi'in dan tabi'in begitu. Dan kalau antum mau belajar Al-Quran, belajar dari orang khusus Al-Quran yang lidah fasih di Al-Quran. Tidak, yani saya mau belajar ilmu matematika atau fisika. Bagaimana cari ilmu dari ustaz khusus ilmu Quran atau ustaz khusus ilmu matematika atau fisika? Ya, yang khusus ilmu saja. Dan kalau beda di lahja atau di lidah, tidak bawa. Ini ada lisan atau bahasa khusus Al-Quran Karim. Apa? Jadi dialek itu dimaklumi saja. Iya. Maklumi. Iya. Iya, soalnya seperti di kami di Indonesia ada suku yang tidak bisa contohnya kayak alamin itu dia nggak bisa tapi ngalamin gitu. Iya. Nah itu apa memang karena dia sudah salah tadi tidak belajar ilmu benar-benar yang Al-Quran? Insyaallah ya saya faham. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima dan harus kita kalau mau belajar Al-Quran atau harus kita ada niat aku mau membaca Al-Quran seperti
Rasulullah SAW. Begitu. Dan mencari yang mana yang benar. Begitu. Ya. Dan juga ada di Mesir ada lahjah lain. Ada lahjah lain seperti Indonesia, ada Jawi, ada Bugis atau beberapa lahjah. Juga ada Mesir, dan Al-Quran Al-Karim ada lahjah khusus, ada lidah khusus. Karena itu ada bagaimana tidak ada dari Rasulullah SAW buku ilmu tajwid atau ilmu yani makharij al-huruf. Bagaimana kami tahu ada hukum nun, sukun dan tanwin atau hukum izhar atau hukum izhar? Di mana? Rasulullah SAW belajar sahabat, dan sahabat belajar tabi'in, dan dari tabi'in ada orang namanya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Itu orang-orang yang pertama yang menulis hukum-hukum tajwid. Bagaimana tahu hukum tajwid? Dari mendengar dari sahabat Rasulullah SAW, dari tabi'in, dari sahabat Rasulullah SAW, dan tulis ini hukum, ya begitu. Ya. Dan harus kami mencari yang mana yang benar itu. Mungkin yang 10 kiramah itu ya mungkin. Apa? Kemarin diceramahkan Ustaz, ya. 10 kiramah ya. Qira'ah. Qira'ah ya. Mungkin maksudnya. Jadi setiap itu ditampung, diakomodasi dalam setiap satu koromah itu. Ya, 10 qira'ah itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW belajar sahabatnya 10 qira'ah ini. Karena Rasulullah SAW, saya bilang kemarin, Rasulullah SAW membaca untuk kaum, untuk lidah. Seperti di Indonesia ada orang Jawa belajar Al-Quran di lahjah Jawi. Itu yang awal atau yang pertama dari perbedaan di antara bacaan Al-Quran Al-Karim. Dan itu saja yang 10 Quran itu yang sampai dari sanad, dan itu yang benar saja. Itu yang dari Rasulullah SAW. Ya. Dan nama qiraat contoh qiraat al-Imam Nafi'. Kenapa namanya Imam Nafi'? Tidak nama sahabat. Itu saja yang terkenal dan tidak khusus Imam Nafi'. Tidak di qiraat dari Rasulullah SAW. Ya, itu saja. Nah, silakan Pak. Kan kalau kita dengar saudara-saudara kita dari Yaman, kadang-kadang membaca, saya pernah dengar itu baca surah Al-Qadr pakai Al-Qadr. Al-Qadr, ya, di bahasa Yaman. Itu termasuk lahjah atau? Ya, ini lahjah dan tidak dari Al-Quran, tidak ada Al-Qadr di Al-Quran. Saya bilang itu kemarin di Al-Yaman, huruf qaf, jim, gol. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan ini salah karena Al-Quran Al-Karim ada bahasa khusus. Kalau bahasa saya Al-Qadr tidak boleh di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, juga di Mesir ada bahasa yang umum, huruf qaf di bahasa umum, huruf hamzah, qul, ul. Ya, kalau di Arab Saudi atau di Yaman, gol, atau ada orang yang gol, huruf ghain. Dan kalau baca Al-Quran Al-Karim harus baca Al-Quran Al-Karim untuk khusus bahasanya. Ya. Tidak baca Al-Quran yang untuk lidah kita. Tidak, lidah Al-Quran Al-Karim bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah yang Arab yang jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihi ar-ruhu al-amin." bilisanin Arabiyyin mubin. Nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, begitu aja. Silakan Pak. Ini Ustaz, kalau orang Arab sendiri kan, kalau orang Arab sendiri kan, kalau bahasanya dengan Quran beda. Hanya yang ayat ini. Ya.
Dan itu tidak bahasa Quran, Pak. Ini bahasa umum di luar Al-Quran. Gimana bahasa Ajam? Tidak, yani mungkin tidak bahasa Adam. Ini bahasa baru di zaman kita saja. Dan bahasa yang sebelumnya mungkin beda. Ya, dan bahasa yang di zaman kita min aina minen dikat bermakna dan beda di lahjah atau di lidah. Dan itu bahasa kita saja, tidak bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran bahasa yang fasih, bahasa Quraisy. Ya. Kami lanjut di jalan bahasa Al-Quran. Kalau bahasa saya bahasa lain atau bahasa beda, ini sesuatu dan ini sesuatu lain. Ya, tidak sama. Al-Quran ada bahasa khusus dan bahasa kita bahasa lain. Ya, begitu. Ya, apa? Waktu suruhan beberapa menit lagi. Begini saja. Di negara kita ini pernah beberapa tahun yang lalu, tahun 2016 ya. Itu ya ini kita semua tahu ya, saat itu seorang gubernur kita itu mengatakan bahwa dibohongi dengan ini ya, itu Al-Quran. Terjadilah demo besar-besaran. Ini kita belajar dari pengalaman itu. Jadi pernah terjadi, mungkin saya sudah di sini kan 2015 ya, seorang gubernur DKI non-Muslim mengatakan bahwa pencalonannya dia sebagai gubernur kan banyak protes dari yang kebanyakan masyarakat umum ya. Dia emosi mengatakan bahwa saya nggak boleh jabat jadi gubernur karena dibohongi dengan ini. Itu terjadi protes besar-besar dan Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu adalah penistaan terhadap agama. Setelah itu kan orang-orang di luar Muslim ini, non-Muslim itu sengaja untuk banyak merubah makna dan arti daripada Al-Quran ini. Contohnya di Al-Maidah itu kan ada orang-orang yang pilihlah pemimpinmu dari golonganmu sendiri, kalau seperti itu. Artinya kita memilih pemimpin itu dari golongan kita sendiri. Maksudnya sesama Muslim, sama mukmin. Nah ini benar dan tidaknya di media juga mulai ada perubahan mengartikan makna daripada beberapa ayat yang berkaitan dengan mencari pemimpin Muslim. Iya, jadi pengalihan opini gitu. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri itu di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal yang secara alif lam kan dari babi hudadil mutaqin. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya sendiri kemarin saat saya umroh itu kalau kita nyumbang Al-Quran ya kan banyak itu mau masuk masjid di Masjidil Haram infak atau ini sedekah ya dengan Al-Quran itu kalau tidak resmi dari pemerintah Arab Saudi yang ada stempelnya itu ditolak. Quran ini ditolak sama polisi atau tentara. Pada saat kita masuk kan diperiksa itu Al-Quran ini dilihat kalau nggak ada stempelnya dia ditolak. Berarti kan ada kemungkinan bahwa mungkin isinya kenapa ditolak? Mungkin isinya kurang valid atau meragukan ya. Terus kita melihat dengan banyaknya Al-Quran yang beredar di muka bumi ini mulai dari seluruh dunia ini, itu kan isinya mungkin apa kita yakini bahwa itu
akan sama semua ya dengan huruf-hurufnya gitu ya. Betul. Ini bagaimana cara untuk kita ya saya untuk pemerintah dunia Islam bukan pemerintah dunia Islam untuk mencocokkan atau untuk memeriksa atau supaya ini benar-benar otentik Al-Quran, nggak ada campuran-campuran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki Islam. Ini ada nggak caranya untuk ini? Meskipun ada ayatnya juga bahwa Al-Quran ini otentik, benar, nggak ada perubahan sampai kapanpun ya, nggak ada perubahan. Tapi bagaimana cara menyikapi ini, cara-cara kita nanti untuk supaya benar-benar Al-Quran ini nanti artinya supaya tidak berubah ya. Dari mulai Nabi Muhammad sampai nanti nggak ada perubahan. Ya. Takutnya nanti ada orang yang nggak bertanggung jawab ya, yang katakanlah orang muslim mau menghancurkan Al-Quran ini. Bagaimana caranya untuk ini, untuk menyikapi ini, untuk supaya Al-Quran otentik, benar, tidak ada perubahan juga dari mulai turunnya Al-Quran dulu sampai sekarang. Mungkin saya bisa menjelaskan ini. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kita yang menurun Al-Quran Al-Karim dan kita yang menjaga Al-Quran Al-Karim. Tidak seperti Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ada perbedaan banyak. Sudah sekarang Taurat dan Injil itu buku-buku juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di zaman kita atau yang ada sekarang tidak buku-buku yang benar, yang ada kesalahan dan ada perbedaan begitu. Dan Al-Quran Al-Karim saja yang tidak bisa dari orang manusia yang merubah di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran Al-Karim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi, dan itu dalil atas apa? Atas Al-Quran Al-Karim itu mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi." Katakanlah wahai Muhammad, kalau semua orang manusia dan semua jin kumpulan untuk mau membuat seperti Al-Quran itu tidak bisa. La ya'tuna bimithlihi, tidak datang seperti Al-Quran Al-Karim ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri siwarin mithlihi muftarayat." Allah Subhanahu wa taala berbicara untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang mau mengubah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau antum bisa membuat seperti Al-Quran Al-Karim, datang 10 surat saja, dan mereka tidak bisa. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri siwarin mithlihi, datanglah 10 surah dari Al-Quran Al-Karim. In kuntum shadiqin, sesungguhnya kalau kalian orang jujur. Tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bisuratin min mithlihi." Qul fa'tu bisuratin min mithlihi. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka orang benar atau jujur, datang satu surah saja dari Al-Quran Al-Karim. In kuntum shadiqin. Tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran Al-Karim itu katakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dari Indonesia yang di tahun yang dekat itu zaman lalu yang mau merubah di dalam Al-Quran Al-Karim di surat Al-Maidah, itu tidak orang-orang yang pertama, ada sebelumnya banyak. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat harus ada orang-orang yang mau merubah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, ada orang bicara Al-Quran Al-Karim itu katakan Sayyidina Jibril, lafaz Sayyidina Jibril. Dan ada orang lain berkata Al-Quran Al-Karim itu lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makna dari Allah. Dan ada orang lain
bicara Al-Quran Al-Karim itu tidak dari Rasulullah SAW. Ada beberapa niat dan sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat tidak ada orang bisa merubah di dalam Al-Quran Al-Karim, karena Al-Quran Al-Karim itu katakan Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Al-Quran Al-Karim ini. Dan kalau Al-Quran Al-Karim itu katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukum untuk diri di waktu di surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan di orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang buta tidak bisa melihat, namanya Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum masuk di dalam masjid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama orang-orang yang besar dari Quraisy, orang-orang kafir berdakwah untuk Islam. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum masuk di dalam masjid. Wahai Rasulullah, mau ilmu. Wahai Rasulullah, mau ilmu. Wahai Rasulullah, mau ilmu. Dan Rasulullah SAW melihat begitu dan tidak menjawab. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Abasa wa Tawalla. Apa artinya Abasa wa Tawalla? Yani wajah Rasulullah SAW berbeda dan meninggalkan Abdullah bin Maktum dan pergi. Abasa wa Tawalla an ja'ahu al-a'ma. Sesungguhnya datang al-a'ma, artinya al-a'ma di bahasa Arab artinya yang orang buta, tidak melihat. An ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa kamu tahu mungkin Abdullah bin Maktum itu mau ilmu, mau manfaat. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bagaimana kalau saya salah atau kamu salah, bisa bicara di depan orang-orang saya salah? Tidak bisa. Mungkin bagaimana aku salah? Saya benar. Dan Rasulullah SAW kalau Al-Quran Al-Karim ini katakan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW berkata Abasa wa Tawalla? Bagaimana kalau antum salah, katakanlah perkataan aku salah? Tidak. Itu dalil atas apa Al-Quran Al-Karim ini bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman Abasa wa Tawalla. Siapa yang Abasa wa Tawalla? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran Al-Karim itu katakan Rasulullah berkata untuk diri Abasa wa Tawalla, tidak. Ini dalil atas Al-Quran Al-Karim itu katakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada berapa ayat Al-Quran Al-Karim itu dua bagian. Ada namanya muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Huwa allazi anzala 'alaika al-kitaba." Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran Al-Karim atasmu. Minhu, dari Al-Quran Al-Karim, ayatul muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas, yang kami faham. Seperti wa aqimus salata wa atuz zakah. Faham atau tidak? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Faham atau tidak? Wa ahallallahu al-bay'a jual beli ini halal dan riba haram. Itu faham atau tidak faham? Jelas atau tidak? Jelas. Ini namanya muhkam. Dan minhu ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat lain dari Al-Quran Al-Karim mutasyabihat, yang tidak jelas. Siapa yang faham saja? Orang-orang yang alim, yang faham tafsir Al-Quran Al-Karim. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka sesungguhnya orang-orang yang ada di hatinya
merubah, tidak orang beriman yang benar, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a. Di dalam surat Al-Maidah, bal yadahu ini tangannya. Apakah ada untuk kepada Allah Subhanahu wa taala kemungkinan atau tidak? Ada atau tidak? Apa? Tidak ada, dan tidak tahu bagaimana. Tidak bisa kami berkata ada untuk Allah Subhanahu wa taala mata atau tangan atau kaki. Nah, ada untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seperti kita? Tidak. Ya, tidak seperti kita. Dan kalau orang-orang yang mau merubah di dalam Al-Quran Al-Karim berkata apa? Allah Subhanahu wa taala ada hidung seperti kita, dan ada tangan seperti kita, dan ada mata seperti kita, dan ada kepala seperti kita. Ya, ini tidak benar, ini salah. Dan kalau orang-orang yang faham ilmu atau yang khusus ilmu orang alim, ini yang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang mau fitnah, fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Yang tahu maksud dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan siapa? Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang alim saja. Dan di firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuqatan. Yadahu maksud artinya yad di dalam bahasa Arab ini yad tangan. Orang-orang yang mau merubah di dalam Al-Quran Al-Karim, yang ada di hatinya merubah, tidak orang-orang nifaq, orang munafik, atau orang yang mau fitnah di antara orang-orang beriman, orang muslim, berkata ada untuk Allah Subhanahu wa taala tangan seperti kita. Tidak benar. Dan kami berkata ada untuk kepada Allah Subhanahu wa taala tangan dan tidak seperti kita. Ada untuk kepada Allah Subhanahu wa taala tangan yang alladhi yaliqu bi jamalihi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala. Begitu saja. Oke, terima kasih ya pencerahannya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Satu lagi saya tadi masalah yang surat Al-Hijr ayat 9 kan? Surat Al-Hijr ayat 9, Allah menjaga Al-Quran. Ya. Karena yang berhubungan tadi dengan Al-Maidah tadi masalah ini mungkin memang kan kita dapati arti terjemahnya itu dibelokkan. Karena seingat saya dulu waktu kejadian itu Pak Soleh, itu memang saya dapat di Al-Quran itu janganlah pilih pemimpin, tapi terus sekarang diterjemahnya itu teman dekat. Nah ini yang dalam artian saya memaknai tadi Syekh jelaskan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran dari sisi bukan terjemah. Kalau terjemahnya mungkin bisa dibelokkan, tapi Al-Qurannya sendiri kita harus pahami bahwa itu akan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu kira-kira Syekh? Ya. Al-Quran Al-Karim untuk juga dari mukjizat Al-Quran Al-Karim ada diterjemah dua bagian. Ada bagian yang boleh dan bagian yang lain yang tidak boleh. Ada yang bagian yang satu yang pertama terjemah ijmaliyah. Ijmaliyah ini jumlah semuanya, yani terjemah semua satu ayat. Dan terjemah harfiyah, terjemah satu huruf sama satu huruf, itu tidak boleh, haram. Ya, dan tidak ada bahasa di semua semesta yang bisa terjemah Al-Quran Al-Karim terjemah yang benar.
Dan kalau terjemah satu ayat yang lengkap atau satu jumlah atau kata-kata, tidak satu huruf, harus terjemah itu dari orang-orang yang faham bahasa Arab dan faham ilmu agama Islam. Baik, saya insyaallah boleh ya buat teman-teman bahwa kalau saya juga barangkali beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan untuk kita wajib untuk mengimani itu satu, terus kemudian yang kedua ini masalah dalam kontestasi saya bahwa wajib buat kita untuk memilih Muslim sebagai pemimpin dan kita harus mengajak anak dan keluarga dan teman-teman kita untuk menjaga itu. Mulai dari rumah. Betul. Ya, itu yang kalau menurut saya perlu digarisbawahi bahwa tidak ada tuh cerita, mohon maaf dari sisi politik kan dia bilang mendingan pilih non Muslim yang jujur daripada Muslim yang tidak jujur. Jangan dibelokkan seperti itu. Iya, itu dibelokkan. Nah itu satu lagi tadi saya menginginkan masalah lajnah ya, apa namanya dialek tadi, pronunciation. Artinya memang kita harus belajar Al-Quran dengan baik karena memang mohon maaf yang Alhamdulillahirabbil alamin dulu ya pernah terjadi. Nah itu kan mohon maaf saya sampaikan salah gitu ya. Betul, jadi kita harus memang mesti belajar terus. Saya kira cukup. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Barangkali kita bisa lanjutkan surah dan barangkali saya bisa tutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف امراضنا وارحم امواتنا ويسر امورنا وفرج همومنا وقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وازواجنا وابائنا وامهاتنا من اهل القران. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وزوال همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقران. اللهم احفظنا بالقران. اللهم نور صدورنا بالقرآن ونور بيوتنا بالقرآن. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.